Pemirsa, pemerintah Indonesia menanggapi pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengusulkan warga Gaza Palestina direlokasi ke Indonesia. Kementerian Luar Negeri menyatakan tidak dapat menerima pemindahan warga Gaza karena hal tersebut hanya akan mempertahankan pendudukan ilegal atas wilayah Palestina. Yang saya lakukan, tapi Joe Biden mengatakan that's before the United Nations was formed. Sebelum ada PBB, sekarang sudah. Jadi saudara-saudara sekalian, kita harus paham bahwa Perdana Menteri Netanyahu kalau bicara menang adalah 3 hal itu. Lalu kemudian sekarang ada 2 juta yang mau direalokasi ke Indonesia. Pertanyaannya, apakah memang atas kehendaknya atau realokasi ini paksaan tapi tidak dengan menggunakan senjata, dengan menggunakan alibi bahwa Gaza akan direkonstruksi. Kalau misalnya dengan alibi pemanis bahwa mau direkonstruksi kemudian dipinggirkan dulu ke Indonesia, katakanlah begitu, apa jaminannya bahwa mereka bisa kembali ke Gaza? Karena apa? Tadi yang saya katakan, Israel hendak menguasai Gaza sehingga Gaza tidak akan lagi menjadi momok serangan-serangan mendadak ke Israel. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bayang 50.000, hampir 50.000, 46.000, 50.000 dilakukan serangan yang menurut masyarakat internasional, bahkan negara-negara yang pemimpinnya tidak setuju bahwa ini adalah dugaan genosida, tapi masyarakat masyarakat yang ada di negara tersebut mengatakan bahwa ini dugaan genosida. Itu kan merupakan kritikan. 50.000 dihabisi, mungkin suatu hari nanti semua akan dihabisi di Israel itu, di Gaza itu. Sekarang dengan wajah kemanusiaan, ini kan manusiawi, datang dengan menawarkan bahwa sudah demi kemanusiaan silahkan 2 juta keluar. Tidak ada serangan, tidak perlu senjata untuk membasmi mereka, tidak perlu dapat kritikan dari dunia internasional, tetapi direlakan untuk pindah. Sekarang kita bercerminlah kepada kita Indonesia. Lagu kebangsaan kita Indonesia Raya pertama kali disebut tanah airku, tanah airku, tanah air. Bagi orang Palestina pun, kalau dia direalokasi, dia akan berteriak tanah air, baru negeriku, baru bangsa. Donald Trump sebagai Presiden Amerika yang baru saja dilantik mengatakan bahwa Gaza akan direhabilitasi dan akan dibangun. Untuk itu selagi masa pembangunan, 2 juta warga Gaza akan dikirim ke Indonesia. Karena alasannya warga Indonesia adalah pendukung Palestina, seharusnya mau menerima 2 juta warga Gaza untuk sementara, di mana Gaza sedang dibangun dan 2, 3, atau 5 tahun lagi baru akan dikembalikan lagi. Menurut teman-teman, para pendukung pro-Palestina, saudara kita di Gaza memerlukan rumah selama hampir 5 tahun ke depan. Apakah Anda sanggup jika ditawari oleh Donald Trump untuk memelihara 2 juta saudara kita di Indonesia? Gimana komentar Anda? Kenapa kita perlu menampung orang-orang Gaza ini? Karena mereka memang saat ini butuh tempat yang layak, bukan lagi di tenda. Mereka bisa ditempatkan di Indonesia karena Indonesia punya pengalaman menampung orang Vietnam. Kita sudah menampung pengungsi Rohingya di Aceh. Kita juga sudah menampung pengungsi dari Afghanistan. Lalu kenapa tiba-tiba ujuk-ujuk pengungsi dari Gaza atau warga Gaza yang direlokasi ditolak? Bukankah ini kesempatan bagus? Jadi apa artinya? Menteri-menteri dan pemerintah Israel, dia sudah setuju sekali untuk bahwasanya rakyat Gaza harus dipindahkan dan kemudian
mereka bisa masuk ke situ orang-orang Israel. Nah sekarang apa tanggapan Mbak Monik terhadap Oke, tanggapan saya sederhana. Coba Bapak Ibu bayangin, apakah kita setuju seperti Oke. ini? Mohon maaf, kita harusnya tidak setuju pada kekerasan. Karena itu warga Gaza harus dibawa ke Indonesia agar bisa mengerti tentang Islam Indonesia. Sampai di sana. Dan yang jadi masalah adalah kalau kita ingin gitu ya, istilahnya kita pengen agar warga Gaza itu kesini, itu adalah berarti kita itu setuju dengan narasi Zionis. Karena apa? Karena orang Zionis itu dia itu sangat ingin populasi Arab di Palestina itu sesedikit mungkin dengan populasi Yahudi yang setinggi mungkin. Itu adalah ideologi dari Zionisme seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Mbak Monik mengatakan bahwa pejuang-pejuang Hamas itu adalah teroris. Tadi sering sekali saya memperoleh narasi seperti itu. Dan ini adalah suatu hal yang salah. Karena apa? Karena dulu pejuang kemerdekaan kita itu juga dianggap sebagai teroris oleh Belanda loh. Langsung dijawab, Mas Hussein, warga Gaza setuju tidak direlokasi ke Indonesia? Setuju ataukah tidak, Mas? Indonesia Indonesia ya Syekh. Indonesia Zenze. Pik ada مرحبا رسالتي إلى مونيك تمام وإلى ترامب وإلى أمريكا وإسرائيل سنبقى في غزة إن شاء الله ما دام معنا المخلصين في هذه الأرض وأندونيسيا والشعوب الأخرى سنبقى في غزة وسنأتي إلى أندونيسيا زيارة إن شاء الله وأندونيسيا تأتي إلينا. Jadi dia sebenarnya tetap mau di Jadi Gaza. saya Soal kita main dia bisa siap main ke Indonesia dan orang Indonesia juga bisa main ke Gaza. Jadi tidak setuju direlokasi ke Indonesia dia. Mas Hussein juga ingin bantu. Ahlan wa sahlan. Baik, terima kasih. Intinya Nasri dia ini bukan orang baru, dia pernah ke Indonesia beberapa kali dan dia merasakan sekali nikmatnya di Indonesia, masalah sejuknya, orang-orangnya baik-baik. Cuman kalau untuk tinggal di sana meskipun hanya sementara atau ke relokasi dia nggak setuju. Kita akan tetap di Gaza. Tapi kalau untuk kunjungan, untuk wisata kita siap datang ke Indonesia atau warga Indonesia datang ke kita akan sambut dengan hangat seperti keluarga. Oke, Gitu. baik. Terima kasih banyak Mas Hussein telah kemudian mengkonfirmasi bahwa warga Gazanya ternyata juga nggak mau gitu dipindah. Jawaban langsung Ya, ada dari mau. warga Gaza. Bukan hal yang gampang untuk merelokasikan warga Gaza pindah ke Indonesia, karena banyak pro dan kontra bagi masyarakat Indonesia sendiri. Meskipun Palestina adalah saudara kandung Indonesia, dan kita tahu dalam wawancara langsung antara TV One dengan warga Gaza tentang relokasi ke Indonesia mengatakan dengan jelas mereka tidak mau, karena warga Gaza juga punya alasan tersendiri untuk masalah ini. Meskipun jika sungguh ini terjadi pun, masyarakat Indonesia bisa menerimanya. Bahkan tak sedikit yang membuka pintu lebar-lebar untuk saudara kita Palestina. Tapi ini hanyalah asumsi Presiden Amerika Donald Trump. Yang bisa jadi itu hanyalah kata spontanitas dalam berpidato. Ingin merelokasi 2 juta warga Gaza ke Indonesia. Karena seluruh dunia tahu perlakuan Indonesia kepada Palestina, yang dimana banyak dukungan dari segi makanan dan pakaian. Indonesia pun sudah dinilai penyumbang paling royal terhadap Palestina, entah pemerintah maupun pribadi. Maka mungkin dinilai dari situ Donald Trump bisa berkata seperti itu.